Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mr. Alidin 1001 Kisah SKD SKB. Like, subscribe, dan share apabila channel ini bermanfaat. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, itu mengenai pengalaman saya mendaftar ikut CPNS 2019. Ya guys, beberapa kali saya ikut tes CPNS dan akhirnya lulus, dan sekarang sedang menunggu pengusulan NIF. Nah, sebelum kepada kisah yang pertama, saya ingin berbagi pengalaman saya. Pada tahun 2014, saya mengikuti tes CPNS di salah satu kabupaten, kemudian mengikuti SKD, kemudian gagal. Nah, gagalnya saya adalah tidak masuk dalam 3 rankingan. Jadi 2014 ini saya belajar kepada membaca buku-buku referensi saja. Kemudian 2018 saya coba kembali untuk mendaftar, kemudian gagal lagi. Nah, 2018 ini soalnya memang luar biasa susah. Kalau 2014 itu saya perhatikan soalnya ini jenisnya hafalan, namun 2018 itu soalnya perlu hafalan dan analisis, sehingga waktu yang pada saat tes itu saya rasa terasa sangat kurang. Nah, dan alhamdulillah 2019 saya coba berubah semua metode pembelajaran saya, semua metode belajar saya untuk supaya mempersiapkan dengan betul-betul CPNS 2019 ini. Dan alhamdulillah seperti yang kita lihat di sini, saya ranking 1 SKD, kemudian SKB-nya juga ranking 1, dan sekarang sedang menunggu tahapan pengusulan NIF. Ini hasil integrasinya. Kemudian ini kartu peserta. Oke, lanjut guys. Bagaimana cara saya belajar agar memang bisa juara SKD 1 dan SKB-nya juara 1. Nah, di sini saya namai cara jitu, strategi untuk menikung pesaing CPNS PPK berdasarkan pengalaman CPNS 2019. Kisah yang pertamanya. Jadi kenapa di sini kata saya akan menikung, karena banyak mungkin yang sudah start duluan belajar. Nah, bagaimana sih caranya agar memang kita dapat bersaing secara kuat atau secara mental yang kuat? Yang pertama adalah guys, Bapak Ibu rekan-rekan harus membuat jadwal pelajaran senyaman mungkin. Artinya ketika ingin belajar untuk CPNS atau PPK, Bapak Ibu harus membuat jadwal belajar sendiri senyaman mungkin. Karena apa? Karena setiap orang, setiap individu itu berbeda cara menangkap pembelajarannya. Oke, yang pertama di sini saya coba tunjukkan cara belajar saya. Cara belajar saya itu per minggu. Jadi Senin sampai Sabtu ya saya bagi menjadi 4 sesi. Yang sesi pertama adalah subuh pukul 2:30 hingga pukul 4. Nah, dengan materinya TIU. Kenapa TIU? Karena menurut saya TIU ini adalah tes intelijensi umum, ada matematikanya, kemudian dan lain-lain, yang memang perlu penararan yang kuat dan fokus, sehingga yang pas belajarnya menurut saya adalah subuh. Kemudian yang selanjutnya adalah siang pada pukul 13 sampai 14 itu saya latihan TWK, latihan soal ditambah diskusi-diskusi dengan teman yang ikut juga di CPNS. Kenapa harus diskusi? Karena soalnya tadi sudah analisis dan penalaran. Contoh aja di TWK, misalnya saja soalnya tentang pengamalan Pancasila. Pengamalan Pancasila ini kan setiap individu itu memiliki pandangan yang berbeda, makanya lebih baik untuk diskusi.
Kemudian sorenya pukul 3 sampai pukul setengah 5 sore saya belajar membaca TKP. TKP membaca cepat, kemudian sambil dengan YouTube, jadi latihan soal ditambah dengan YouTube. Karena ya tadi TKP ini tahun 2018-2019 soalnya panjang, jadi memang diperlukan membaca cepat agar kita terlatih untuk menjawab TKP. Kemudian yang berikutnya adalah malam. Pada saat malam 1 jam sebelum tidur saya coba membaca pelajari TWK. TWK ini ya bukan cuma menganalisis, tapi kita juga harus banyak pengetahuan tentang wawasan kebangsaan. Makanya saya 1 jam pukul 20-21 itu untuk TWK saja membaca. Kemudian contohnya adalah menghafal undang-undang, mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, hari minggunya saya melakukan uji coba tryout online. Tryout online ini saya mendaftar di berbagai platform tryout online. Ya, ada kalau nggak salah saya tiga platform online yang saya ikuti, dan itu berbayar. Karena menurut saya kalau berbayar itu soalnya akan update dibanding yang tidak berbayar. Nah, setelah pukul 12 itu kelihatan hasilnya, kita udah tahu hasil kita, kemampuan kita. Kemudian saya akan bahas di pukul 3 sore sampai setengah 5. Kemudian istirahat yang cukup. Oke, selanjutnya adalah yang kedua adalah membuat beberapa buku refleksi. Refleksi artinya kita harus ada progres dalam belajar. Makanya bagaimana progres kita diketahui adalah dengan membuat buku-buku refleksi. Nah, pengalaman saya buat 3 buku refleksi, TIU, kemudian TWK, dan TKP. Kenapa harus refleksi? Karena kalau misalnya kita belajar dalam 1 bulan atau 1 hari sebelum tes, maka saya rasa tidak masuk dalam pikiran. Jadi memang harus berjenjang. Setiap hari, misalnya hari ini Bapak Ibu belajar tentang pengamalan Pancasila, sila yang pertama, maka tulis apa yang menjadi hasil Ibu hari ini. Nah, untuk begitu juga dengan besoknya juga ditulis. Kemudian besoknya juga berikutnya ditulis, sehingga ketika setiap kali belajar Ibu harus review, baca kembali dari pertama sampai akhir ketika tes. Jadi 1 hari 2 hari menjelang tes kita menenangkan diri saja. Yang ketiga adalah saya belajar dari berbagai sumber dan media. Belajar dari berbagai sumber dan media ini sangat perlu. Kenapa saya bilang sangat perlu? Karena kalau misalnya kita cuma belajar di satu sumber aja, soal tes CPNS ini cakupannya luas, rekan-rekan. Jadi cakupannya luas sehingga kita harus banyak belajar, mempersiapkannya dengan matang. Di pengalaman saya ini ada 4 modul CPNS yang saya miliki, bahkan lebih, yang elektroniknya banyak. Nah, di modul CPNS inilah saya belajar membaca, karena di modul CPNS ini biasanya sudah lengkap dengan kisi-kisinya. Baca, mengerjakan soal seperti yang terjadwal di bagian yang pertama tadi. Nah, selain modul CPNS, saya juga belajar di buku referensi SMP SMA. Kenapa saya belajar di referensi SMP SMA? Karena ketika itu saya mendapatkan FR bahwa yang rata-rata keluar adalah pengamalan Pancasila untuk TWK-nya. Maka di mana sih dapat pengamalan Pancasila di kehidupan sehari-hari? Menurut saya adalah di buku-buku SMP, dan penerapannya lebih banyak di buku SMP dan SMA. Kemudian saya juga belajar di beberapa channel YouTube. Saya tidak pilih dalam channel YouTube karena menurut saya yang nyaman, yang mudah saya mengerti, itulah yang saya ikuti. Nah, yang paling sangat penting adalah tryout. Jadi saya membeli beberapa tryout online, ya,
3, 2 yang secara online dan 1 tryout yang berbasis aplikasi. Jadi apa keuntungannya dari tryout online ini? Setiap minggu kita tahu progres. Yang pertama, setiap minggu kita tahu progres kita, nilai kita. Di situ kita bisa yang mana sih yang akan menjadi kelemahan kita. Nah, tryout online berbayar kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, yang berbayar itu biasanya akan selalu update. Nah, yang update inilah yang harus kita cari. Karena kalau soalnya udah lama-lama, soal di CPNS itu selalu berkembang. 2014 saya sudah jelaskan bahwa bentuknya itu seperti hafalan saja. 2018 itu sudah meningkat hafalan, kemudian ditambah analisis pemahaman kita harus baca cepat. Kemudian juga 2019 juga sama, perlu analisis kita, perlu baca cepat kita, perlu banyak latihan agar kita terbiasa dengan soal. Makanya itu saya melakukan membeli platform tryout berbayar secara online. Nah, yang terakhir ini yang sangat perlu juga menurut saya adalah ikuti berbagai grup CPNS yang ada di media sosial. Di sini ada WhatsApp, ada Telegram, dan grup Facebook. Nah, silakan ikuti grup yang ada di media sosial. Apa gunanya? Satu, gunanya adalah untuk percepatan informasi. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, biasanya di grup itu akan cepat informasinya, dari pembukaan, dari administrasi, kemudian dari waktu pelaksanaan biasanya akan ramai dibahas di grup. Dan yang tidak kalah penting adalah di grup biasanya itu ada yang namanya field report atau FR. Nah, apa gunanya FR ini? Biasanya rekan-rekan kita yang di grup setelah melaksanakan tes akan memberikan gambaran, oh soalnya itu seperti ini, oh saya dapatnya ini banyak pengamalan Pancasila, oh saya banyak dapatnya pengamalan dari undang-undang, oh saya dapatnya banyaknya tentang pola gambar. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang harus memang Bapak Ibu ketahui agar apa? Agar belajarnya lebih terarah. Saya rasa semua orang bertanya-tanya, apakah lolos CPNS itu rezeki? Ya, rezeki. Namun rezeki tersebut rekan-rekan dan Bapak Ibu guru sekalian, harus kita berusaha dulu. Artinya dari pengalaman saya memang juga rekan-rekan kerja saya, kami memang betul-betul mempersiapkan CPNS ini sehingga kami dan rekan-rekan 3 orang rekan saya itu lulus semua. Jadi kalau bertanya rezeki, ya rezeki, namun harus dibarengi dengan usaha yang kuat dan motivasi diri yang kuat. Nah, bagaimana cara memotivasi ya? Motivasi diri sendiri. Orang yang paling hebat, motivator yang paling hebat di dunia adalah diri Anda sendiri. Sekian video saya. Terima kasih. Jika memang bermanfaat, sekali lagi like, share, dan subscribe channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.